Selamat siang Kang Mas Mbak Yu, para pendengar yang terkasih dalam Kristus. Berkah dalem. Kembali lagi saya Agustina Sari Yulianti menyapa Kang Mas Mbak Yu semua dalam Mimbar Agama Katolik. Dan renungan kali ini berdasarkan Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Adapun tema renungan adalah kemampuan untuk memikul salib. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau, 'Raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kang Mas Mbak Yu yang terkasih dalam Kristus, menjadi seorang murid Yesus atau mengikuti Yesus itu tidaklah mudah. Kita mengikuti Yesus secara aktif dalam situasi apapun dalam peziarahan hidup kita. Dalam Injil di atas, Yesus berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Dalam potongan Injil Lukas bab 14 ayat 26. Kang Mas Mbak Yu, sepintas jika kita perhatikan potongan dari bacaan Injil di atas, rasanya aneh ya. Tapi kita tidak boleh menelan mentah-mentah begitu saja apa yang tertulis dalam Injil. Tuhan Yesus sering menyampaikan ajaran kepada para muridnya dengan sebuah perumpamaan. Potongan ayat tadi maksudnya adalah agar kita tidak boleh terikat pada hal-hal duniawi saja. Bukankah bapak, ibu, anak, istri atau suami dan saudara dan juga nyawa yang kita miliki saat ini sebenarnya bukan milik kita. Namun kita sering sekali bertingkah atau mengklaim atau mengakui semua yang di dunia ini adalah milik kita. Sehingga saat Tuhan datang mengambil, maka kita merasa tidak rela. Kang Mas Mbak Yu, salib menjadi identitas hidup bagi kita yang hendak mengikuti Yesus. Salib menjadi tanda keselamatan, penyucian, penebusan, dan terutama tanda kasih Yesus kepada umat manusia. Melalui salib juga, Yesus memberikan dirinya seutuhnya, menjadi bukti cintanya yang paling dalam untuk kita manusia yang berdosa ini. Salib pun menjadi tanda perutusan Yesus. Petikan Injil Lukas yang kedua pada renungan ini menegaskan bahwa salah satu syarat untuk mengikuti Yesus adalah kemampuan untuk memikul salib. Seperti Injil Lukas ayat 27. "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi murid." Hal ini mempunyai makna. Memikul salib adalah sebagian dari syarat untuk mengikuti Yesus.
Memikul salib adalah bagian dari syarat menjadi sahabat Yesus. Menghindari salib berarti menjauhi persahabatan dengan Yesus. Sebaliknya, jika kita menerima salib berarti menerima persahabatan dengan Yesus. Kelihatannya orang-orang yang dekat dengan Yesus dan setia mengikuti Yesus harus selalu siap untuk banyak menderita. Sebagai contoh adalah para santo dan santa yang hidup dan matinya sengsara demi membela iman mereka terhadap Yesus. Marilah Kang Mas Mbak Yu, kita bertanya pada diri kita sendiri, adakah sesuatu yang sudah kita tinggalkan karena kita mengikuti Yesus, atau adakah sesuatu yang akan kita tinggalkan karena kita ingin setia pada Yesus? Untuk menanggapi pertanyaan tadi, janganlah pernah berpikir bahwa mengikuti Yesus adalah kebodohan. Janji tentang kehidupan kekal itulah yang dipenuhi kalau kita percaya. Kehidupan kekal itu jauh lebih baik daripada barang-barang duniawi yang bisa rusak dan hilang kapan saja. Kelekatan kita pada harta duniawi adalah rintangan besar bagi kita untuk memperdalam relasi kita dengan Allah. Yesus memanggil kita agar kita melekatkan hidup kita pada Yesus dan bukan pada apa yang kita miliki. Hanya ketika kita bisa menjauhkan diri dari kelekatan pada harta duniawi, maka kita akan semakin dekat dengan Yesus dan mengalami damai yang Ia tawarkan. Amin. Marilah kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan, semoga kami tetap kuat dan setia untuk memikul salib dan mengikuti Engkau. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Kang Mas Mbak Yu renungan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Tentunya masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam membawakan renungan ini. Semoga renungan ini bermanfaat dan semoga kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan yang sama. Selamat siang dan berkah dalam.